Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada sahabat-sahabat satupun kejadian di bumi ini mewujud kecuali Allah izinkan. Tidak bahkan sebuah pergerakan atom sebiji zarah gitu ya. Orang mengatakan sesuatu, orang nabrak kita gitu, orang memfitnah kita, atau memberikan pujian, atau ada yang jatuh cinta sama kita gitu ya, atau kita yang jatuh cinta sama orang. Semua pergerakan semesta alam itu di bawah kuasanya, di bawah izinnya. Itu tauhid kita mesti sampai situ. Suluk adalah sebuah gerak, karena suluk itu memasuki jalan kecil, istilah suluk itu. Istilah dalam Al-Quran sebenarnya, salaka itu memasuki jalan kecil. Artinya kita nggak jadi orang yang common. Yang common itu maksudnya melihat sesuatu seperti kebanyakan orang. Bahwa contoh yang namanya bahagia itu, nah, kalau sudah menikah, punya rumah, nah, kayak gitu-gitu. Itu common banget. Dan kadang-kadang definisi kebahagiaan seperti itu bikin orang terjebak kepada kebahagiaan semu, sehingga dia kehilangan momen untuk merasa bahagia di momen saat ke saatnya gitu. Nah, suluk lebih ke kita kita tidak menggadaikan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang belum kita capai. It's ridiculous gitu. Masa bahagia pakai syarat, misalkan saya akan bahagia kalau udah pindah rumah. Jadi selama belum pindah rumah nggak bahagia gitu, kan nggak masuk akal. Atau saya akan bahagia kalau udah menemukan pasangan hidup. Jadi sambil menunggu itu gimana dong? Kita melabel diri kita nggak bahagia kayaknya juga nggak masuk akal gitu. Nah, Shirathul Mustaqim yang kita minta setiap sholat itu sebenarnya jalan kebahagiaan yang kita minta. Karena disebut di situ Shirathul ladzina an'amta alaihim kan, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Surat An-Nisa ayat 69, cuma ada 4 golongan. Ya, lihat surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Siapa golongan yang diberi nikmat? Nabi-nabi, syedikin, syuhada, solihin. Udah 4 golongan itu. Itu disebut teman sebaik-baiknya, kata Allah. Kata Allah ya, yang pencipta kita. Jadi kalau mau cari teman, seminimalnya orang solihin. Di luar itu, nggak benar. Mesti punya influence buruk kepada jiwa kita. Materialistik lah, tidak mencari Allah, ghibah, apapun itu. Jadi mesti paham siapa itu golongan solihin gitu dan lain sebagainya. Tapi karena kita masih mentawafi tentang Adam alaihissalam, hari ini kita akan melihat beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan Adam alaihissalam. Jadi kita melihat nama Adam, itu perhatikan ya, Quran itu luar biasa memang. Setiap hurufnya adalah simbol yang dalam. Adam ini sebuah kata yang menunjukkan ketiadaan sebenarnya. Bahwa kita semua dicipta dari tidak ada. Kita sebelumnya entitas yang bahkan saking nggak adanya tuh nggak bisa diberi nama gitu. Entitas tak bernama. Kemudian Allah Ta'ala sematkan jiwa, ciptakan jiwa. Itu entitas kita yang sebenarnya. Jiwa kita, yang kita kadang lupa. Jiwanya nggak dibangunkan. Padahal national anthem kita, lagu Indonesia Raya, jelas-jelas bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kata jiwa seolah-olah sudah melekat dalam keseharian. Oh, pasangan jiwaku, ya, gejolak jiwa. Tapi apa itu jiwa? Banyak yang nggak ngerti. Tidak mudah mengenal jiwa. Kalau kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, kenali dulu qalb, baru kau bisa mengenal jiwa. Kebanyakan orang tidak paham, jiwanya itu harus bangkit. Ketika Al-Quran mengatakan, ada orang-orang yang meninggal, ketika meninggal, dia kan di alam barzah masih terus tuh perjalanan. Siapa yang meneruskan perjalanan? Toh badannya udah dikubur. Benar nggak? Kita saksikan. Ada yang dibakar, ada yang mungkin hilang dalam kecelakaan. Badannya tuh sudah. Kalau kemarin tragedi Titanic itu,
implode, ya kan? Wah, udah hancur tuh badannya, raganya, selesai. Tapi Al-Quran, agama memberikan keterangan ada kehidupan di alam barzah, alam perantara tuh, antara sebelum kiamat besar. Orang-orang nabi-nabi zaman Nabi Adam, ya Nabi Nuh, itu masih ada jiwanya. Kakek kita, buyut kita yang sudah meninggal, ibu kita mungkin yang sudah meninggal, jiwanya masih ada di alam barzah. Jadi jiwa itu yang sebenarnya, entitas kita yang sebenarnya, kita itu lupa. Kalau manicure pedicure rajin ya, facial ya, ngerawat raga itu wah all out. Bener nggak? Pakai facial lah, pakai apa, tapi merawat jiwa lupa kadang. Sholat asal, kadang telat. Padahal di awal waktu itu makanan buat jiwa besar banget. Kata Allah Ta'ala, itu diantara hal yang Allah sukai adalah diantaranya sholat di awal waktu. Itu kalau kita bisa mantengin istiqomah, itu betul-betul pertolongan Allah Ta'ala. Dikasih tuh berarti jalan ke sana. Tapi kalau sebagian besar orang boro-boro ingin, boro-boro kepikiran, boro-boro pengen sholat juga enggak. Ya. Alhamdulillah kalau kita udah mau sholat, tuh berarti ada nur Islam di dalam sodernya. Cahaya Islam, cahaya berserah diri. Mau sholat, diseru untuk saum Ramadan, mau gitu. Don't take it for granted ya, sahabat-sahabat, itu bukan hal yang kecil. Tuh kalau kita di Indonesia, itu mudah gitu, semuanya puasa, ambience-nya beda, azan terdengar terus. Coba pindah ke luar negeri, di mana kita minoritas, di mana orang yang beragama dianggap gitu, old fashion gitu katanya. Bahwa seolah-olah Tuhan udah nggak relevan lagi, karena mereka saking enaknya dunianya, seolah-olah Tuhan nggak butuh. Tunggu sampai kemudian kematian menjelang. Wah, panik. Belum sempat bikin persiapan. Gitu. Nah, jadi dari nama Adam, kita sadari bahwa kita dari awal tuh nggak punya apa-apa. Jiwa pun tidak ada. Segenap potensi pun tidak ada. Menyadari ini adalah sebuah titik yang krusial bahwa kita di awal tidak punya apa-apa, kemudian Allah pinjamkan ini semua. Dikasih raga, dikasih jiwa, ada ruhnya yang menghidupkan. Dan semuanya dikasih semua kepintarannya. Itu yang di dalam hadis 120 hari itu loh. Ketika janin 120 hari ditiupkan 4 hal. Pertama, usianya, kapan meninggalnya, it's written, udah tertulis. Kalaupun ada variasi, itu nggak lebih dari 3 hari, 3 bulan, 3 tahun. Ada tuh yang agak dipanjangkan sedikit karena takdirnya kan bercabang ya. Karena ada urusan tertentu, tapi sudah written bakal meninggal di sekitar kurun itu. Kita udah ada capnya masing-masing meninggalnya kapan. Kemudian rezekinya sekalian diturunkan. Kapasitas setiap orang tuh berbeda-beda dan itu disesuaikan dengan amalannya. Hal yang ketiga yang ditentukan, amalan itu terkait dengan setiap orang punya potensi masing-masing, punya keahlian, punya kepintaran. Itu yang akan mewujud jadi amal-amal soleh. So it's all given. Kita aja merasa gue pinter banget nih ya, udah menulis jurnal masuk ke internasional, diundang sana sini, lupa bahwa itu Allah yang ngasih. Wah, aku jagoan banget nih, merasa ujub gitu, bangga diri. Lihat orang yang di bawah kita langsung naik gitu ya. Apalagi baru dapat bonus mobil baru gitu ya. Wah, itu hal-hal seperti itu yang mengundang azab bagi orang yang mau dibersihkan sama Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan orang, kesialan dalam hidupnya itu diundang oleh hal-hal yang sebenarnya tidak boleh bercokol di hatinya dan Allah ingin bersihkan. Dibikin aja jungkir balik hidupnya. Nggak bisa sombong lagi, nggak ada yang bisa disombongin. Tapi kalau kita melihat itu dalam kondisi bersuluk, alhamdulillah. Karena Allah sayang kita, supaya kita kembali ke alam barzakh, semoga sudah qalbun salim, gitu. Itu yang kita minta. Nah, pengetahuan tentang ini, itu tuh adanya cuma di agama, gitu, bahwa ada barzakh, gitu ya. Ada setelah itu panjang masih ada mahsyar, alam kebangkitan. Wah, itu
Banyak informasi di situ. Nah, kali ini kita mau satu, ya, renungkan bahwa kita tuh tadinya nggak ada. Jadi hal-hal yang kita tangisi karena hilang, itu sebenarnya sebuah kemelekatan yang tidak pada tempatnya. Lawang di awal juga nggak punya. Kan jadi terbentuk itu sebuah kecintaan, kemelekatan kepada sesuatu karena sudah terbiasa, apalagi bertahun-tahun lamanya. Di situ kemudian tauhid kita yang jadi dipertaruhkan, karena dalam kalimat tauhid itu sudah bilang la ilaha illallah, nggak boleh ada ilah, nggak boleh ada yang ngatur kehidupan kita, nggak boleh ada yang mencengkram hati kita kecuali Allah, nggak boleh ada sesuatu yang bikin kita takut kecuali Allah. Kenyataannya tidak mudah. Tiap sholat kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi begitu dipaparkan dengan sebuah kenyataan realitas yang sulit, mencekam, gemeter. Allah di mana? Wah, nomor sekian. Yang penting kiri kanan dulu. Sikut kiri, sikut kanan, kalau perlu minjem kiri, minjem kanan, panik gitu kehidupan tuh. Allah didimin, banyak dicuekin gitu. Dan dia tuh sangat ini ya. Bahkan dikatakan begitu dalam hadis kursi, dan aku menjadi ragu kepada orang hambaku yang belum siap mati gitu. Dalam arti belum mau diatur kehidupannya. Kalau belum mau diatur, nikmatnya nggak akan turun. Kalau nikmatnya nggak turun, boro-boro dia ada di Siratul Mustaqim. Lawang Siratul Mustaqim itu jalan Siratul Ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalan orang-orang yang mau diatur Allah Ta'ala, sehingga Allah aturkan kehidupannya. Masalahnya, pengaturan Allah Ta'ala seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, itu masalahnya. Jadi orang mau diatur sama Allah Ta'ala. Dia memilih untuk diatur oleh hawa nafsunya. Wahamnya kuat sekali. Dan jangan salah ya, semakin orang belajar suluk, belajar tasawuf, itu waham bisa semakin kuat. Nauzubillah. Maka nggak sedikit yang gila gitu ya. Macam-macam lah, lihat ini itu. Jadi nggak. Nah, makanya pentingnya mentawafi ilmu, Qur'annya apa. Ini rasional terus dipakai gitu dalam kita mendekat pada Allah Ta'ala. Karena itu pun diberi oleh Allah Ta'ala. Pertama itu, jadi Adam. Ya, kita Bani Adam. Anak keturunan Adam alaihissalam yang di awal nggak punya apa-apa gitu. Jadi kalau tahu modal ya, kita tuh nggak punya apa-apa, begitu diambil mestinya nggak perlu meronta-ronta, lawang di awal nggak punya apa-apa. Apa kita lahir bawa apa gitu, sertifikat gitu. Lahir ada bayi keluar dari rahim ibu dengan membawa sesuatu, nggak ada, semua telanjang begitu-begitu aja, nol modalnya. Allah kasih orang tua yang kasih sayang, kasihin, terus bertumbuh. Terus kemudian begitu bertumbuh dia mengklaim dirinya sebagai Firaun dan bilang aku yang ngatur semua ini. Walaupun secara ritual sih haji iya, umroh iya, sholat iya, tapi hidupnya mau diatur sama Allah belum tentu. Belum tentu. Ya. Nah, itu pangkal penderitaan sebenarnya. Karena bagaimanapun takdir itu kuat, tirai yang tidak bisa dikoyak. Kita punya keinginan boleh, harus, malah kita kan minta berdoa gitu sama Allah Ta'ala. Tapi kita tidak menyandarkan kehidupan kita kepada keinginan kita. Justru kita ngetes nih keinginan saya sama kehendak Allah mana gitu. Dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, memang masalahnya Allah Ta'ala berfirman demikian. Surat Toha ayat 117 ya. Ini udah wanti-wanti dari awal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami berfirman, ini setelah penciptaan Adam. Sesungguhnya, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwu laka wa li zaujika. Jadi untuk kepasanganmu. Jadi untuk dua-duanya, jangan sampai iblis mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kalau sampai begitu, kelak menderita. Jadi ada sebuah ciptaan, entitas yang Allah Ta'ala ciptakan, ya. Jadi iblis itu ciptaan Allah Ta'ala. Dalam kendali Allah Ta'ala, segitu-gitunya juga. Ya, jadi bukan di persandingan Allah melawan iblis, nggak, itu mah nggak ada sama sekali, itu ulang ciptaannya. Jadi under his control,
Sebenarnya kalau kita lihat, dia punya 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 misi tertentu gitu untuk menguji. Kalau sampai orang terkena iblis ini, ya jangan, dia konsekuensinya keluar dari surga. Sesuatu hal yang keluar dari berkaitan dengan siratul mustaqim kita lah, kan itu jalan menuju surga kan. Itu. Nah, kita lihat ya runtutan ayat hari ini. Ini di surat, kita loncat ke surat 15 ayat 39. Ini adalah kata-kata sumpah dari iblis yang berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Ya, jadi ini karakter iblis ya, disesatkan. Jadi semua hal yang dipanggil dari dia pasti bersifat penyesatan. Dari mana? Dari siratal mustaqim. Supaya kita nggak on track. Itu fungsinya iblis. Bagaimana cara dia menyesatkan? Ini dia bilang, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Gitu caranya. Kita menganggap, wah aku sudah beramal baik. Padahal enggak. Disesatin sama iblis. Itu ngeri. Jangan sekali-kali pede ya, kita aku udah baik gitu. Jangan-jangan kita hidup dalam waham iblis, merasa terasa indah bagi mereka di bumi. Itu mengerikan. Ayat lain yang mendukung ini, kan Allah Ta'ala berkata, apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk bagimu. Apa yang kau anggap baik juga belum tentu baik buatmu. Jadi kita dalam keadaan tidak tahu sebenarnya. Oh, jodoh yang terbaik itu ini, pede gitu ya. Sambil enggak istikharah dulu, adabnya dilewatin Allah tuh. Oh, yang terbaik itu kalau kita punya rumah di sini, pokoknya merancang masa depan. Boleh sahabat-sahabat, tapi kulo nuwun dulu gitu sama Allah Ta'ala. Jangan pede banget bahwa desain inilah yang terbaik buatku. Sekolah ini yang terbaik buat anakku. Gitu. Hidup semacam ini yang terbaik buatku dan buat anakku. Gitu. Tanpa kita nanya dulu sama Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba ini ya Allah. Gimana ya Allah? Minta dia yang mengilhamkan rencana itu. Nah itu. Kadang manusia itu kurang doanya di situ. Allah dilangkahi. Kalau ada masalah aja baru ngangkat tangan nangis-nangis. Padahal kalau mau di hedging dari awal, nggak perlu sampai dia mengalami sebuah ya peristiwa yang tragedi seperti itu kalau dari awal sudah minta bimbingan sama Allah Ta'ala gitu. Jadi ini hati-hati, tipuan iblis adalah menganggap indah apa yang kita kerjakan. Memang didukung oleh manusia, dikasih tepuk tangan, kadang award dapat ya. Kadang buminya semesta seolah-olah mendukung, atau itu ngeri itu. Semesta seolah-olah mendukung. Wah, kayaknya aku harus cerai darinya dan aku ke sana karena dia semesta mendukung seolah-olah. Itu kadang-kadang aduh hati-hati sekali. Di dalam falsafah Jawa itu dikenal namanya masku mambang. Emas tapi mengambang. Nggak mungkin emas ngambang. Emas itu logam berat. Jadi apa itu glitter itu hal yang di ayat lain dalam Al-Quran dikatakan binatang buruan yang mudah didapat. Seolah-olah benar, seolah-olah datang nih proyeknya, tapi tidak membawa maslahat. Itu kita harus hati-hati dalam kehidupan. Dijadikan terasa indah gitu loh. Ngeri kan? Terasa itu ilusi besar itu. Allah memberikan ability, kemampuan buat iblis untuk meniupkan sebuah ilusi, si orang itu dibikin, namanya ilusi ya, nggak benar itu. Ilusi bahwa hidupku indah, hidupku sudah oke, on the track. Padahal banyak bobroknya di dalamnya. Allah yang tahu, si anak hamba itu tidak tahu orang itu. Gitu. Kalau Allah merahmati, dibongkar itu, ditampakkan keburukan hatinya sebelum terlambat dia masuk alam barzah dalam keadaan kondisi hati seburuk itu. Karena kata Rasulullah SAW, nanti di Yaumil Ba'ats, padang mahsyar, hari kebangkitan setelah kiamat itu, tubuh kita dibentuk lagi yang tadinya udah hancur. Tapi cetakan tubuh kedua itu mengikuti kondisi jiwa dan qalb, karena qalb kan letaknya di jiwa.
Ya itu tadi, kalau misalkan dalam keadaan meninggal tidak sempat bertaubat, amal soleh minim kalau nggak nol gitu ya. Di sana dia nggak punya cahaya untuk berjalan dalam kegelapan. Nauzubillah min dzalik. Nah, hal seperti ini sahabat-sahabat harus mengubah cara pandang kita dalam menghadapi kehidupan. Terutama hal-hal yang berat. Kalau hal ringan biasanya ya termasuk hal ringan supaya nggak lupa sih gitu ya. Dia nggak lupa daratan ketika lagi senang, harus direm dengan astagfirullah, astagfirullah. Jangan sampai senangnya terlalu berlebihan. Zikir di setiap keadaan. Jadi satu itu ya, tentang iblis yang cara dia untuk menyesatkan dari Shirathul Mustaqim adalah dengan dibikin itu terasa indah. Kita lengkapi lagi dengan ini, surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Sama tuh, bersumpah lagi. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari Shirathul Mustaqim." Tuh kan? Itu ayatnya jelas. Jadi fungsi iblis itu mengeluarkan kita dari Shirathul Mustaqim. Bagi siapa? Bagi yang tidak ikhlas, itu ada di ayat lain. Dan aku tidak berdaya sebab orang-orang mukhlasin. Gitu kata iblis. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, nggak bisa disentuh sama iblis. Begitu kita nggak ikhlas, tersedot dari Shirathul Mustaqim. Begitu kita keluar dari Shirathul Mustaqim, kita keluar dari surga kita. Pasti nggak tenang hati. Kayaknya banyak gitu hal, tapi kayaknya tepararuguh gitu, hidup tuh nggak jelas gitu ya. Kayak mengerjakan banyak hal, tapi orientasinya kemana sih gitu. Itu sesat tuh. Tanda-tanda, hati-hati. Atau kekhawatiran terus. Nah, kita lagi nggak menjejak di Shirathul Mustaqim tuh ketika kita sedang khawatiran, baper gitu ya. Something's wrong di situ. Kita lagi nggak menjejak di Shirathul Mustaqim kita. Kenapa? Karena di situ nggak ada aku, kata Rob, di Shirathul Mustaqim. Jelas, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Udah itu aja. Begitu nggak berzikir, begitu nggak dekat sama Allah, pasti nggak tenang hati. Pasti goyang. Kalau gambaran hati goyang, nggak kebaca tanda-tanda dia. Buru-buru bisa iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, nggak kebaca. Lu burem gemeter terus. Jadi kita akan mengalami ketakutan demi ketakutan dalam hidup, dihantui oleh hal-hal yang sebenarnya ilusi, bersifat ilusional, karena itu master of illusionist itu iblis itu. Ayat 17 mengatakan begini, ada simbol bagaimana cara menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ini sebenarnya mirip dengan ayat sebelumnya yang mengatakan aku akan jadikan terasa indah. Nah, cuma dijabarkan nih di surat Al-A'raf. Bagaimana sih proses menjadikan indah itu? Aku akan mendatangi mereka, kata iblis, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Itu simbol. Depan, belakang, kanan, kiri. Itu arah horizontal semua. Iblis datang dari depan. Kadang-kadang ditiupkan. Was-was. Gimana kalau nggak bisa bayar? Gimana kalau anakmu, wah ini sekolahnya makin mahal. Masa depan mereka bagaimana? Ditakut-takutin tuh kayak gitu. Seolah-olah Allah tuh nggak punya plan gitu buat anak-anak kita. Gitu. Seolah-olah kalau kita nggak ada tuh, wah habislah mereka gitu, nggak bisa hidup. Gitu kan? Seolah-olah Allah tidak berkuasa gitu. Ditakutin dari depan, dipertakuti oleh masa depan. Gimana kalau gitu. Semakin dia tenggelam dalam kekhawatiran itu, semakin dia tidak menjejak di saat itu di koordinatnya. Jelas nggak udah tersesat, terpeleset dari Shirathul Mustaqim. Dari depan, kadang dari belakang, kata iblis. Dari belakang dipertakuti dengan masa lalu. Trauma nggak hilang-hilang gitu. Dikuat-kuatin gitu ya, kamu kan begini, kamu udah jelek, udah buruk, udah penuh dosa gitu. Ditarik terus ke belakang. Atau post power syndrome misalkan ya, itu dari terlik ke belakang tuh. Duh, coba dulu ya aku kalau kayak gini tuh lah dibukain pintunya mah. Sekasihan post power syndrome. Astagfirullah.
Ditarik itu ke belakang. Masih banding-bandingin dulu, coba dulu. Coba dulu, ya udah gimana lagi, dulu mah dulu, udah terlalu, udah lewat. Dia harus hidup di saat ini. Sufi itu anak sang waktu. Dia berjalan dengan apa yang ada. Ya dulu adalah dulu, ya sudah, selesai. Sekarang apa yang ada di depan, nikmatilah. Yang depan adanya bubur, ya sudah, bubur saja gitu. Nah, itu skill itu ya, itu untuk menahan kita supaya di Siratal Mustaqim. Betapa sulitnya sampai setiap sholat itu cuma itu yang diminta, sahabat-sahabat. Coba 17 rakaat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Satu-satunya doa di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Meminta jalan ini, jalan kebahagiaan kita. Karena seringkali banyak manusia itu murung, kasihan. Tragis. Nggak menerima takdir kehidupannya. Diperbuat takuti oleh sekian banyak dinamika kehidupan. Sebenarnya Allah tuh ingin dia bahagia. Kadang kita yang bikin masalah gitu. Udah tahu rezekinya segitu takarannya. Gaya hidup pengennya kayak begitu gitu kan. Ditarik ke depan, kiri, kanan. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Akhirnya, nah kan siapa yang itu mesti dibaca itu. Kadar kita seperti apa. Udah. Dulu Rasulullah SAW itu diminta sama istri-istrinya. Istri-istrinya tentu orang-orang yang mulia ya. Mereka cuma meminta, karena kehidupan mereka sangat, aduh bukan miskin ya kalau bukan, tapi sampai nggak makan seharian tuh gimana tuh? Kita mau nggak makan tuh cuma karena puasa kan, bukan karena nggak ada makanan. Bener nggak sih? Nggak ada deh kayaknya ngedenger. Ya setidaknya di orang-orang yang saya pernah temui, nggak bisa makan hari itu nggak pernah dengar. Jadi kalaupun saum itu karena memang opsional, kita pengen saum hari itu. Rasulullah itu karena nggak ada makanan, beneran puasa. Sampai ada sesuatu yang bikin sahabat menangis, Umar menangis. Beliau memimpin sholat. Ketika sujud, ruku, kok ada bunyi kretek-kretek, kretek-kretek, kretek-kretek. Para sahabatnya ini, kenapa? Apakah Rasulullah sakit gitu? Takutnya sendi-sendinya gitu bunyi itu gitu. Ketika diperiksa, aduh ya Allah, itu kerikil-kerikil diikatkan di perutnya saking nahan lapar. Nangis dong Umar. Saya merasa, ya Allah ya Rasulullah, kan kalau kau minta kau bisa gitu dikasih, minta sekadar roti. Tapi dia memilih lapar. Biarkan aku lapar, katanya. Itu warna rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Insan tertinggi, sahabat-sahabat, yang kita tiap hari syahadat tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus kita yang level-level bawah ini pengen petantang-petantang, ingin ini, ingin itu, mengejar. Itu contoh Rasulullah kayak begitu. Bukan berarti kita mesti membuang itu semua ya. That's not the message here. Tapi kita mesti lihat Rasulullah itu memberikan dirinya sampai ke level seperti itu. Jadi bahwa apa sih kehidupanmu sesusah apa? Aku Lin loh, nggak punya makanan. Nggak apa-apa. Gitu. Kita makanan ada terus. Separah-parahnya mungkin cuma makan nasi doang, tapi ada. Gitu, bener nggak? Atap ada, nggak tidur di kolong jembatan misalkan atau apa. Kalau di Eropa kayak gini, 0 derajat mati dong. Di Indonesia mewah sekali, masih bisa ngafe, masih bisa makan Padang. Terus kita mengeluh, aku adalah orang yang paling sial sedunia, ujianku berat sekali, gitu. Enggak, kalau bersuluk tuh enggak begitu. Kita harus, apa ya, tegak gitu dalam berjalan. Aku punya Allah yang hebat. Gitu dong. Katanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini dihadapin sama cuman segitu aja ngeper ya kan? Kayaknya tuh gak ada jalan lain. Allah. Enggak ah. We have to be harus tegak gitu loh berjalan. Ayo
gitu. Itu kan karena itu mengundang sahabat-sahabat, pikiran kita tuh mengundang doa, jadi doa gitu, jangan salah gitu ya. Kalau kita pesimis, begitu kita mengatakan kayaknya nggak bisa, udah tuh terhenti di situ, hati-hati sekali. Ada hadisnya, orang berdoa, kemudian Allah mau ngasih, sehingga orang itu berkata kayaknya nggak dikabulkan, udah akhirnya beneran nggak dikabulkan. Mungkin mulutnya nggak berkata begitu ya, pikirannya. Hati-hati, Allah Maha tahu pikiran kita soalnya. Jadi mentality, kita tuh harus punya mentalitas yang positif, pokoknya percaya 100%, tunggu aja pasti Allah kasih. Nah, gitu. Jadi suami istri nggak usah ribut gitu loh. Dari mana ini? Nggak usah, yuk kita kita wudhu, kita sholat sama-sama, sholat hajat atau apa, kan indah. Kita lihat dari mana Allah memberikan jalannya. Indah. Pada ribut-ribut pegetreng gitu ya, gara-gara itu uang kemarin kemana, nggak habis. Akhirnya kena nih berarti dari setan nih, dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi itu dari depan kadang dipertakuti masa depan, dari belakang dihantui oleh masa lalu yang sudah lewat. Kadang dari kanan itu ilusi bahwa itu bagus. Padahal salah. Itu dari kiri. Ujung-ujungnya apa? Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh kan, jadi nggak bisa bersyukur. Artinya, Shirotol Mustaqim itu jalan kebersyukuran. Gitu. Dan itu doa kita bersyukur, sahabat-sahabat, itu yang diminta di usia 40 tahun. Surat Al-Ahqaf. Ketika sudah mencapai usia 40 tahun, doanya kan gitu. Ini kan minta kebersyukuran. Saking tidak mudahnya bersyukur. Nah, jadi coba rangkaian 4 ayat ini hari ini kita endapkan dulu ya. Pertama, dalam konteks Nabi Adam, dia berhadapan dengan iblis. Dari awal Allah tuh udah bilang, awas ya, iblis itu musuh bagimu. Awas, iblis musuh bagimu. Kenapa dia musuh? Jelaskan di ayat lain, dia loncat tuh. Kenapa? Iblis akan membuat ilusi yang kamu kerjakan nampaknya indah di mata kita, itu ilusi tuh, padahal wah, mengerikan. Kemarin teman saya yang kerja di sini di panti jompo ini cerita, wah susahnya, menantangnya dia kerja dengan orang-orang yang sudah demensia gitu ya. Demensia itu udah kayak hidup di dunia lain ya, nauzubillah. Pantesan Rasulullah tuh minta, ya Allah hindarkan aku dari kepikunan. Udah kayak hidup di dunia lain aja gitu. Maaf ya, maaf ini saya untuk menyatakan beratnya kondisi itu. Dia bilang pasien demensia itu saking dia ada di ilusi dunia lain, itu maaf, dia bisa sambil memakan kotorannya sendiri. Ngeri nggak? Dia pagi-pagi datang, dia lagi wah berepotan. Oh, coba, nggak kebayang. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Itu gilanya orang sampai sampai begitu. Tapi di level lain, sahabat-sahabat, oke lah, kita nggak mau makan secara fisik kotoran kita sendiri, tapi kita hidup berkubang dalam hal yang sebenarnya bukan diri kita. Itu sebenarnya kita berkubang dalam sebuah kekotoran. Ya, dan tidak akan bahagia sebenarnya. Di dalamnya tuh kosong. Orang itu yang bisa ngerasain. Setelah hiruk pikuk itu reda, namanya pesta pasti berakhir. Yang namanya tepuk tangan nggak akan, pasti berakhir. Yang namanya orang melihat dia, oh bagus-bagus, pasti berakhir. Nah, ketika itu berakhir, banyak orang yang jatuh tuh di situ. Kasihan. Nah, itu kita mesti mencegah, makanya harus menemukan hal yang sejati dalam hidup. Supaya ketika namanya hidup ya, ada pasang surut. Ketika surut terjadi, kita nggak jatuh banget gitu. Nggak sakit. We have to go on. Karena kita masih banyak kehidupan gitu. Gimana caranya menjalani sisa kehidupan dengan nyaman, dengan kebersyukuran. Nah, kita sambung dengan diskusi deh supaya lebih mendalam apa namanya
kontemplasinya gitu. Jadi ayat-ayatnya seperti itu, hati-hati iblis itu akan membuat ilusi buat kita. Jadi makanya kuncinya berdoa dulu gitu, ya Allah, tolong gitu. Di awal Bismillah, di awal Bismillah. Gitu. Semoga dia terus menerus membimbing. Jangan selalu pede bahwa ini adalah kehidupanku yang terbaik. Belum tentu. Banyak tipuannya dalam suluk. Walau alam. Silahkan saya buka untuk chat. Silahkan mau dikirim lewat. Boleh di unmute juga. Gitu ya, Pak Bambang, selamat datang Pak Bambang. Alhamdulillah Pak Bambang ini rajin sekali. Gimana Pak Bambang? Apa kabar hari ini? Coba. Baik, Mbak Tessa. Saya menyimak Alhamdulillah. dulu aja, Mbak Tessa. Terima kasih Menyimak, banyak. monggo, monggo, monggo. Siap, Mbak Esi, Mbak Vidi, silakan. Ada yang mau unmute, ada Della juga, Mbak Indah di Surabaya nih, Mbak Frida juga Surabaya. Banyak ya Surabaya ya sebenarnya. Suatu saat kita mesti kajian suluk offline di Surabaya nih mungkin. Ya. Ini si UG nih ikutan nih, berarti ada Putri Prioritasari. Oh, ini mana? Ya, halo Mbak Aca. UG lagi ngurus anak, Ge. Iya benar. Ya, ada yang mau ditanyain gak, Ge? Ntar belum, mungkin masih menyimak nih. Iya, iya, iya. Enjoy ya, semoga bermanfaat. Wah, alhamdulillah. Ada Bumba juga, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pagi ini saya dapat pesan dari seorang sahabat itu. Udah lama nggak kontak. Dia lagi dapat musibah sama anaknya. Ya kadang-kadang begitu. Anak tuh ya kita urus dari kecil gitu ya, lucu, dan sekolah, kuliah, wah kita happy, foto-fotoan wisuda, wah berkarir, udah masuk, tiba-tiba ada aja gitu. Nah itu ya dalam kehidupan tuh jangan merasa pede gitu. Wah kamu lulusan ini pasti terjamin masa depan. Aduh itu kata-kata itu yang mengundang azab. Karena lo nggak suka dipersekutukan seperti itu. Wah dapat kerja di tempat, wah tenang masa depan pasti itu terpeleset tuh kita di situ. Siapa yang menjamin kerjaan bisa tutup kapanpun juga, atau ya, kerja di situ di abuse misalkan ya, nggak happy sebenarnya dia, tapi kita paksain karena pengen tertampak hebat di mata orang gitu. Jadi kita kan dalam hidup tuh cari yang toyib, ya halal toyib itu konsep agama tuh. Toyib itu sesuatu yang cocok bener buat kita. Nah kadang it takes a courage, butuh keberanian untuk bilang ini nggak cocok buat aku, untuk melepas dan menunggu ya sampai kapan Allah mau pindahkan, karena kita mau lepas dari keinginan untuk menyenangkan, sekedar menyenangkan, biasanya ingin menyenangkan orang tua, which is good, tapi kalau misalkan itu tidak sesuai dengan kondisi diri, ya nggak seperti itu jalannya. Oke, kita lihat ada chat masuk nih. Kita hidup berkubang yang sebenarnya bukan dalam diri kita. Ya kita tidak menjalani kehidupan kita yang hakiki, misalkan ya, jiwa kita sebenarnya seorang pengajar, tapi kita dipaksa karena duitnya lebih gede bisnis, gitu loh. Kita memaksakan diri ngambil arah itu. Sebenarnya kita punya keinginan ketika kita mengajar, misalkan itu wow banyak ilmu yang keluar, tapi gajinya kecil gitu kan dibanding bekerja di corporate. Nah itu bisa jadi sebuah hal yang kita hidup berkubang di dalam hal yang bukan diri kita, nggak akan happy biasanya. Tapi gini loh, kalaupun ya sekarang kita bekerja bukan di tempat yang ideal, katakanlah ya, cara kita keluar tuh nggak bisa abrupt, nggak bisa tiba-tiba gitu, nggak boleh seperti itu. Kan ada doanya, Robi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Jadi ada kesidikan. Ya Allah kalau mau dikeluarkan dengan kesidikanmu. Jadi kebenarannya itu dari Allah Ta'ala. Kapannya, caranya, waktunya itu Allah Ta'ala yang bimbing.
Jadi di setiap saat kita betul-betul 100% berpegang sama Allah Ta'ala tentang timing dan lain sebagainya. Itu yang diseru sebenarnya dalam jalan taubat. Taubat itu kan kembali. Kalau kita kembali, itu geraknya berarti lebih dekat gitu. Jadi yang diukur adalah ini lebih dekat sama Allah nggak? Kalau saya ambil posisi ini, saya ambil keputusan ini, hati kan bisa mengukur. Kalau saya ngambil kerjaan ini, saya bisa rasanya lebih enak gitu. Nah itu kedekatan itu artinya taubat kita arahnya benar, menuju Allah Ta'ala lebih mendekat. Itu karena yang diundang adalah kemudian kan ma'rifatullah, itu adalah sebuah kedekatan ma'rifatullah. Kita nggak mungkin kenal sama orang baik kalau nggak punya level kedekatan tertentu, bener nggak? Dan kedekatan itu yang Allah undang buat kita semua. Karena ingat sahabat-sahabat, pemberian terbesar Allah Ta'ala buat kita semua itu bukan surga. Itu makhluk-makhluknya surga. Oke, apa sih? Apa imajinasi kita tentang surga? Apa seperti hotel, I don't know, bintang 10 itu nggak pernah ada kan? Dengan segala fasilitas di dalamnya. Itu fasilitas, bukan Allah. Ciptaan yang diberikan. Surga neraka bukan hal yang ultimate, surga terutama ya. Makanya ada kisah begitu kan. Ada orang-orang yang takut neraka, berkumpul di situ, di Sapi. Ada orang-orang yang begitu menginginkan surga, berkumpul, dibagi-bagi tuh manusia. Sampai tersisa segelintir orang. Ditanya sama mereka, kalian ini nggak takut neraka, tapi juga nggak menginginkan surga. Yang kalian inginkan apa? Menjawab mereka serempak. Aku ingin menginginkan wajahmu ya Allah. Dan mereka udah nggak surga. Nah itu kenapa setelah mautin mahsyar, setelah mautin akhirat, bahkan ya, Ibnu Arabi dalam bukunya Risalah An Anwar mengatakan ada namanya mautin al-kasib. The journey continue, sahabat-sahabat. Walaupun di surga sudah dibilang abadan gitu selama-lamanya, tapi ada sebuah gerak terus karena kita mendekat kepada zat yang bahkan laisa kamitslihi syai'un, enggak. It's amazing gitu. Jadi perjalanan ini masih panjang banget. Tapi masalahnya kehidupan kita di bumi ini modal untuk perjalanan berikutnya. Kalau di bumi ini kita nggak meraih cahaya, gelap kita di alam barzakh. Nauzubillahi min dzalik. Kalau di bumi ini nggak banyak bersyukurnya, jembatan kita di Syiroth nanti di sana bolong-bolong, kena kesambar api di bawah. Surat Maryam mengatakan setiap orang kan melintasi api itu. Ada yang melintasnya cepat kilat. Itu sesuai dengan cahaya yang dia ambil di dunia ini. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari. Makin lama yang makin kehantam sama api yang ada di bawah, panas kan? Makanya satu tetes aja udah bikin dunia leleh. Tuh gimana tuh? Kita berdiri di atas ininya, mendidih otak kita. Jadi, ya Allah, gitu. Kita akan menghadapi sebuah alam yang berat sekali, sahabat-sahabat, berat sekali. Nggak ada bandingannya lah sekarang. Apa sih? Masalah apa dunia ini? Masih bisa tidur, masih bisa ngopi-ngopi. Ya. Jadi ini seruan buat kita supaya jangan cengeng gitu ya. Hidup ini, ayo. Kita punya Allah. Panggil dia. Kita punya Allah. Kita punya sepertiga malam terakhir. Allah turun gitu. Ada yang minta, aku kabulkan. Aduh, itu tiap malam. And then kita memilih tidur. Terus kita pengen hidup kita berubah gitu drastis. Ini kita tuh gimana ya? Pengen berubah drastis tapi you don't make effort to do that. So it's nonsense. Susah jadinya mau berubah gimana gitu. Amalan gitu-gitu aja gitu kan. Ngeluh banyak. Jadi mau gimana gitu. Jadi setengah-setengah kita tuh mau beragama tapi ya pengen dunia. Udah sekalian aja kalau kata Al-Quran bilang kalau mau dibukakan pintu-pintu dunia bagi siapa orang kafir. Kalau mau kafir sekalian. Dunia dapet tuh. Nggak usah mikirin halal enggak atau apa. And then you get it.
Tapi kan ini ya masalahnya, kita kebanyakan lawamah, jiwa lawamah. Kadang pengen, kadang nah di situ butuh rahmat Allah Ta'ala. Butuh lingkungan yang kemudian mendukung, ayo, jangan patah semangat gitu. Ya, nggak dibungkiri saya masih sering kotor hati. Don't we all? Mbak Indri, you're not alone. Tapi ketika itu sadar dan istighfar, perang hati untuk melanjutkan kekotorannya. Apakah tetap dicatat dosa? Ya walau alam ya. Allah yang maha tahu, Allah yang maha. Dosa itu, in my notion, dosa itu jarak antara kita dengan Allah Ta'ala. Ada yang sampai terjawantahkan secara fisik dosanya, tapi ketika itu terjadi, kita sedang tidak ma'rifatullah, dan itu yang kehilangan tuh. Saat dimana kita tidak berzikir, itu ya sahabat-sahabat coba lihat dalam Quran. Orang-orang udah di surga nih, ini penduduk surga, mereka masih nyesel. Nyesel apa? Dulu menyesalkan hal-hal ketika di dunia mereka tidak berzikir. Tidak zikir tuh yang nggak bersyukur jelas. Kalau orang nggak berzikir jelas nggak bersyukur. Kalau orang nggak berzikir jelas lagi nggak di siratal mustaqim. Zikir tuh bukan sekedar subhanallah subhanallah, nggak gitu tiap saat, tapi oke, ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir perbuatan. Apapun itu, dia tersambung sama Allah Ta'ala. Jadi yang disesali oleh para penghuni surga adalah keterputusannya dari kesambungan itu sama Allah Ta'ala. Aduh gitu, dia melihat dampaknya di sana seperti apa gitu. Nah itu yang kita coba. Makanya suluk tuh berusaha, ayo yuk, kalau ada suatu fenomena, jangan dulu terpaku sama nyalahin orang yang datang atau apa. Lihat dulu sebentar, kenapa Allah izinkan ini terjadi. Nah itu tuh, Allah ditarik duluan tuh. Suami nyebelin nih, oh, kita bisa langsung telepon, nggak menyelesaikan perkara, tetap aja nyebelin misalnya. Tapi ketika kita, ya Allah, kenapa Engkau izinkan dia seperti itu? Allah ditarik dulu. Beda tuh nanti cara kita menghandle, ya. Adalah ketika Allah dipanggil, sahabat-sahabat, kalau dia datang, itu cahayanya datang menyerangi hati gitu. Jadi tiba-tiba sabar, yang tadinya gumuruh jadi nyes gitu ya. Tadinya bingung-bingung jadi kalem. Itu power of zikir gitu. Nah, kita kurang sih zikirnya gitu. Kalaupun lisan tapi hati kita nggak memanggil dia, dan dia tahu mana yang benar-benar memanggil dan mana yang cuman lip service gitu masalahnya. Itu. Jadi apakah itu catat dosa apa enggak, udah pokoknya kita ya Allah istighfar aja. Pokok berdosa dan tidak berdosa pas saat itu pokoknya kita merasa lebih baik, merasa kita banyak banget kekurangannya. Kalau saya sih misalkan sekedar untuk berterima kasih atas satu nafas itu udah nggak sanggup saya. Sebenarnya kita nggak sanggup ya. Satu nafas itu. Dan kita dikasih berapa nafas sudah sejauh ini. Hidup ini luar biasa. Ya. Kita dikasih kesempatan hidup saja ya. Apalagi udah dikasih hidup, boleh sholat, bisa. Aduh, itu luxury. Jadi apa yang dia beri terlampau jauh lebih banyak dibanding apa-apa yang luput. Luput tuh perkara kita juga sih masalahnya. Pengennya itu, pengennya ini gitu. Banyak inginnya. Nah, walau alam. Aduh teteh, kok saya banget mau hidup berubah tapi effort bangun malam berat, minta sama Allah Ta'ala. Terus jangan minta dan ikhtiar. Kayak si Rumi anak saya, dia setel alarm 3. Beda 1 menit, karena dia tahu dia tidur lagi. 1 menit bangun lagi. Tapi saya menghargai effortnya untuk bangun pagi gitu ya. Ya itu, jadi udah jangan menyerah ya kan. Kita punya Allah. Kalau dia bangun gitu. Jadi dulu tuh ada ulama yang bilang gini, sebelum tidur katanya ngomong tuh sama Raga sambil megang jempol kaki. Nggak tahu kenapa jempol kaki, ada simbol tertentu di situ. Hei Raga, gitu, bangun ya nanti sepertiga malam terakhir gitu. Nanti kadang-kadang nggak nyetel alarm juga bangun gitu. Tapi sebagai ikhtiar bagi yang belum terbiasa terbangun sendiri gitu di malam ya, setel alarm ya sebagai ikhtiar. Bismillah ya. Zikir secara hati sama perbuatan itu seperti apa? Ya, zikir itu zikron kasir. Zikron itu kan mengingat Allah. Jadi kalau zikir di hati, jadi misalkan gini,
Zikir tuh nggak cuma di atas sejadah dan subhanallah, subhanallah. Itu bagus, silahkan lakukan. Tapi kan nggak mungkin seharian, apalagi gue punya anak ya kan, anaknya masih kecil. Di atas sejadah aja dia nangis gitu, dibiarin kan nggak begitu. Ketika kita ngurus anak kita, ya pupuk atau apa, nyuapin sambil Allah dan ya Allah semoga apa namanya anak ini tumbuh besar, didoain itu lagi zikir tuh. Lagi cuci piring nih, cupir ya. Ambil ini, aduh ya Allah, semoga makin aku seiring dengan aku membersihkan ini, kau membersihkan pula hatiku. Jadi zikir itu tidak sekedar oke, ada kalimat-kalimat yang Rasulullah SAW ajarkan. Tapi ketika kita mengingat dia dengan berdialog, munajat, itu sedang zikir juga gitu. Kita ke pasar gitu ya. Wah, milih bonteng nih yang mana nih? Kan kita kegiatan ke pasar tuh kayak kegiatan seharian, padahal itu gunakan untuk berzikir. Caranya misalkan bonteng di dalam hati nih, ya Allah, bonteng yang mana nih yang kau, nah, dipanggil gitu. Seorang sufi tuh gitu, sampai perkara garam di makanannya, apa sih garam gitu. Dia minta, should I add more gitu, saya tambah apa enggak ya Allah, itu. Adab seperti itu, sahabat-sahabat ya, kalau sehari-hari dikerjain, makin terang. Kita sedang memperbaiki hubungan kita sama Allah Ta'ala. Dengan cara kita terus dialog. Apapun dialog. Ya Allah, yang mana yang bagus ya? Ya Allah, ya Allah aku nih kasih obat ini nih buat pasien ini apa enggak? Dalam hati itu kita Allah, 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 Allah terus. Orang lain nggak lihat kesibukan hati kita sama Allah Ta'ala. Dan nggak perlu. Itu ruang kita, ruang privat kita. Privacy antara kita sama Allah Ta'ala. Dan itu indah. Semakin dia diseru, semakin dia hadir, semakin dia menerangi. Semakin bunyi itu nanti hadis Rasulullah. Kalau kamu ingin diperbaiki duniamu, perbaiki dulu hubunganmu sama Allah Ta'ala. Zikir tegak, lihat nanti cara Allah beresin dunia kita. Hebat. 360 derajat. Hal-hal yang bahkan kita nggak paham bahwa itu di potensi masalah, dia beresin duluan. That's the power of zikir. Gitu. Berikutnya, Mbak, saya lagi merasa gelisah menjelang usia 30 tahun, merasa hidup masa depan saya gelap banget. Mulai mempertanyakan diri sendiri, hidup mau kemana ke depannya. Bagaimana akan bertahan hidup di satu sisi, hidup begini-begini saja dan jalan di tempat. Untuk menjalani hidup sehari pun usahanya luar biasa. Mindset apa yang seharusnya saya ubah? Pertama, ambil wudhu. It's easy ya, takwa. Allah gunakan itu. Bagi yang bertakwa, diberikan rezeki tak terduga, kemudahan dalam kehidupan. Sebenarnya kegelisahan ini adalah sebuah panggilan dari Allah Ta'ala, bahwa hey, datang dong sama aku. Apa-apa yang kamu cari selama ini, ternyata tidak memberikan kebahagiaan kan, gitu kan. Come to me, gitu. Gimana caranya datang sama Allah? Perbaiki hubungan kita, ibadah kita sama Allah Ta'ala. Small steps, yang tadinya sholat belang betong, jadi full gitu ya. Yang tadinya sholat telat, tepat waktu. Yang tadinya sholat ngebut banget gitu, agak dilamain dong gitu. Yang tadinya nggak pernah sholat sunnah, tambahlah sholat sunnah. Gitu. One step at a time. And then istiqomah. Nanti pelan-pelan you come back again. Hitungan seminggu aja biasanya udah kelihatan. Minggu depan I invite you to come again. Lakukan ini dan kasih persaksian tentang bahwa sholat itu soalnya imaduddin, tiang agama. Agama itu sahabat-sahabat, nafas kita 24/7 kehidupan kita. That's din. Kalau kita kan ini ya seolah-olah makna religion ya, karena religion itu kok adin, saya lebih cenderung kasih pakai istilah Al-Qur'annya, adin. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang adin. Adin itu kehidupan kita tegak dengan sholat. Buktikan. Ya, Mbak Yosi, minggu depan kasih tahu. Walau alam. Tessa mau tanya tentang kemelekatan terhadap dunia. Contoh, bila kita mempersiapkan budget untuk melakukan perjalanan luar kota dalam waktu dekat, tiba-tiba datang seseorang meminjam uang karena dana yang ada terbatas, maka dengan halus permintaan itu ditolak.
Apakah ini termasuk kemelekatan terhadap harta atau termasuk kategori meragukan Allah sebagai pemberi rezeki? Wah, yang tahu Bumba sendiri ya. Soalnya pertama harus dilihat dari mungkin kapasitas orang itu, pinjamnya juga urgent apa enggak gitu. Maybe the reason you decline gitu, menolak karena misalkan I don't know, dia punya enggak urgent banget misalkan. I'm sure kalau misalkan ini masalah hidup mati, misalkan aduh kalau aku nggak bayar ini aku rumah sakit kayak misalkan atau apa, ya saya pertanyaan apa, Bumba punya pertimbangan tersendiri tentang itu gitu. Tapi the fact that you ask this question berarti ada sebuah keraguan, takut apakah ini saya kemelekatan terhadap harta atau tidak. Nah, rasa takut itu bawa di sepetak sejadah sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku sudah begini. Itu panggil Allah Ta'ala. Terhadap semua kegalauan kita, jangan dipikul sendiri, apalagi diutak-atik gatuk dengan ini. Waduh, nggak akan bisa. Panggil, curhat sama dia. Ya Allah, aku tuh agak merasa nggak enak nih melakukan ini. Ya Allah, gitu. Tanya, nanti jawabannya akan datang dengan, wah, dari hebat. Bisa dari inspirasi di hati, tiba-tiba sejuk hati, tiba-tiba dengar YouTube channel yang menjelaskan tentang itu gitu, atau tiba-tiba baca buku tentang hal yang kita pertanyakan. Ya, Allah punya 1001 cara. Gitu. Ya, walau alam, Bumba. Teh, kalau ibadah kita turun naik, masih diterima nggak taubat kita? Oh, kalau Allah Ta'ala bilang selama masih ada nafas, taubat diterima. Jangan menyerah gitu. Turun naik ya itulah, namanya juga manusia ya. Bukti bahwa kita tidak berdaya itu loh, turun naik itu. Nanti di tahapan tertentu kita nggak bisa mengandalkan amal-amal kita gitu. Dan nggak boleh, bahkan Rasulullah pun, aku tidak masuk surga berdasarkan amal-amalku. Amal itu sebuah ikhtiar kita mempercantik diri, semoga dia tersenyum gitu. Nah, kalau senyumnya ada, merekah, wah, hidup kita berubah 180 derajat gitu. Jadi kita tuh ingin mencari senyum, jangan sampai senyumannya berkurang itu. Kalau sudah senyum itu, waduh, indah ya. Walau alam bisawab. Alhamdulillah. Tuh, ada lagi mungkin? Langsung silahkan, mau di chat, masih ada waktu nih untuk satu. Ya, apa kabar Bu Dokter Dini? Surabaya juga nih. Ini ada beberapa Surabaya. Lagi di rumah sakit mungkin ya. Sore nih mau praktek. Silahkan. Ayo, ada Mas Prasetyo juga. Alhamdulillah. Tuh. Teh Yen di Paris berapa derajat hari ini? Di sini seperti apa namanya? Di Gotham City, jadi banyak kabut. Di Jerman penerbangan ditunda karena saljunya tebal gitu. Jadi ya, kita lihat. Indonesia enaknya anget ya. Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat, silahkan. Biar nggak saya sendiri yang ngomong gitu. Ayo, you can share. Boleh. Biasanya kita ada sesi sharing nih, pengalaman. Oh, bener. Gitu. Apalagi pengalaman-pengalaman yang, bener teh. Kalau aku zikir ini, wow, biasanya ada seperti itu supaya dikasih semangat gitu buat saya, buat orang lain juga, dan terhadap nikmatmu yang Allah berikan, maka kabarkanlah gitu. Ini kita berbagi nikmat gitu, berbagi nikmat. Ya, saya juga berbicara dari pengalaman sendiri ya, ketika menghadapi katakanlah situasi rumah tangga, situasi kehidupan yang kita pikir nggak ideal gitu. Nah itu tuh hati-hati dengan label-label nggak ideal, itu tarikan setan dari kanan kiri, itu depan belakang itu kena itu. Apa sih hidup ideal? Kerjaan ideal? Pasangan ideal? Apa sih sebenarnya? Itu harus dipertanyakan itu. Jangan, don't go there gitu. Jangan masuk ke sana label-label. Kita mah gini, nggak usah lah. Syukuri aja yang ada. Gitu, karena fungsi iblis itu menelantarkan kita, menyeret kita supaya nggak bersyukur. Itu udah sumpahnya, itu jelas, Al-Qur'annya tuh jelas. Surat Al-A'raf ayat 17 di akhir ayat, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
Jadi itu kita pegang Al-Quran tuh supaya jadi panduan kita bener gitu. Jangan hanya tilawah, tapi nggak ada bekasnya dalam keseharian. Nah ini semoga Allah Ta'ala menghunjamkan pemahaman ini ke dalam diri kita sehingga mentransformasi ya, membuang waham-waham. Hanya Dia yang bisa membuang waham-waham itu supaya kita hidup senantiasa dalam sebuah keberserah dirian gitu. Senantiasa merasa iya ya aku nggak sendiri ya gitu. Ilusi bahwa aku kesepian tuh sebenarnya ilusi gitu. Ilusi bahwa hidupku kurang sukses itu ilusi. Itu iblis tuh datang depan, kamu kurang sukses gitu. Tuh lihat si Anu gitu kan. Ya, orang kebersyukuran itu ya settle down dengan apa yang ada gitu. Pede aja. Itu yang harus dibangun sehingga kita tuh nggak murung gitu ya. Ini kalau mau sholat malam kadang ada rasa keeng kan, iya memang sepi sih ya di situ di saat malam terakhir. Jadi sholat malam sepertiga malam terakhir itu besar impact-nya dalam kehidupan. Makanya zaman dulu orang tabiin itu di awal-awal malah diwajibkan gitu. Keeng itu ya banyak hal lah, mungkin Bawati juga anak-anak nggak lagi keluar rumah semua ya kan, biasanya ada orang, itu wajar. Tapi justru perasaan keeng itu membuat kita ya Allah, aku cuma hanya mengandalkan Engkau gitu. Dan pada akhirnya kan begitu, di awal cuma ada kita sama Allah, di akhir kita sama Allah lagi gitu. Jadi yang memang mau anak, suami, apapun itu ya, secinta apapun kita sama orang itu bakal ada berpisahnya. Itu kata Umar. Boleh cintai, tapi jangan berlebihan, karena engkau akan berpisah dengannya. Nanti sakit, gitu. Semakin kita melekat, semakin sakit. Jadi jaga diri. Ya. Itu makna di antara la ilaha illallah. Sapih itu semua. Sapih semua kemelekatan kita terhadap sesuatu selain pada Allah Ta'ala. And yes, it's a process. So you have to be kind. Ini sebuah proses. Dia butuh waktu yang namanya proses itu. Jadi nggak usah push yourself too hard. Nggak usah yang, aku kok begini ya. Nggak, tenang aja, tenang. Go on. Jalan. Take a deep breath. Gitu ya. Nikmati yang ada. And then butuh waktu. Insya Allah. Ya, semua kalau kita berjalan dengan Allah Ta'ala pasti kebaikan di ujungnya. Semoga sahabat-sahabat bisa meraih kebaikan juga dari sesi kita hari ini. Ya, Insya Allah semoga Allah memberi kita masih kesempatan untuk taubat dengan taubat nasuha, untuk mengambil yang terbaik dari hidup ini, meraih cahaya-cahaya untuk bekal kita menghadapi alam-alam berikutnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sahabat-sahabat, terima kasih partisipasinya dan for the short notification hari ini. Pamit dulu ya, mangga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Tessa. Terima kasih. Salam.